Beberapa waktu belakangan ini, kita sering banget melihat berita di media sosial tentang kasus pelecehan verbal, bahkan yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Bentuknya bisa berupa cyberbullying, komentar negatif, sampai obrolan di grup chat yang merendahkan fisik atau karakter orang lain. Masalah terbesar saat ini adalah adanya normalisasi. Banyak orang dewasa menganggap makian, ejekan, atau komentar yang menjatuhkan mental orang lain itu hanya sebatas candaan antar teman. Mereka merasa kalau tidak ada kekerasan fisik, ya berarti nggak ada yang terluka dong. Kalau kebiasaan ini dibiarkan tanpa ada batasan yang jelas, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang empati dan menganggap remeh perasaan orang lain. Hari ini di Parenting Labs, kita akan bahas langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kita akan bahas cara melatih empati anak, menetapkan batasan komunikasi yang sehat, dan membimbing mereka agar tahu bedanya bercanda dengan menghina. Untuk anak usia 5 tahun, istilah kekerasan verbal jelas terlalu abstrak dan sulit dipahami. Kita harus menerjemahkannya ke dalam contoh perilaku sehari-hari yang nyata. Di usia ini, anak perlu diajarkan konsep tentang dampak dari pilihan kata yang mereka gunakan. Caranya, kita bisa beritahu anak secara langsung. Kak, kalau kita memanggil teman dengan sebutan yang buruk atau mengejek fisik mereka, itu membuat teman merasa sedih, kecewa, dan tidak nyaman lagi main sama kita. Langkah ini bertujuan untuk membangun kemampuan kognitif anak dalam mengenali emosi orang lain, atau yang biasa disebut dengan empati praktis. Kita perlu memberikan pemahaman yang jelas bahwa fungsi utama komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi secara baik, bukan untuk menyerang atau menyakiti perasaan orang lain. Cuma faktanya nih, saat ini anak-anak usia dini sudah mulai berinteraksi dengan perangkat digital. Baik itu menonton video, main game, atau bahkan mulai masuk ke grup chat keluarga dan sekolah. Nah, disinilah pentingnya kita menerapkan aturan dasar literasi digital sejak awal. Aturan pertama yang harus disepakati di rumah adalah aturan berkomunikasi di dunia maya itu sama persis dengan aturan komunikasi di dunia nyata. Ajarkan anak prinsip dasar psikologi komunikasi digital. Kalau kamu nggak akan mengucapkan kata-kata itu secara langsung di depan wajah temanmu, maka jangan pernah mengetik kata-kata tersebut di dalam ruang obrolan. Kita harus melatih kontrol diri atau fungsi eksekutif otak anak sejak dini. Anak harus paham bahwa mengetik di layar ponsel itu memiliki konsekuensi sosial yang sama besarnya dengan bicara langsung. Dengan begitu, mereka belajar bertanggung jawab atas setiap pesan yang mereka kirimkan. Kasus pelanggaran verbal yang melibatkan kalangan akademisi atau mahasiswa hukum yang viral belakangan ini menjadi alarm keras bagi kita sebagai orang tua. Kasus ini membuktikan satu hal. Kecerdasan akademik yang tinggi sama sekali tidak menjamin seseorang memiliki kecerdasan emosional dan etika komunikasi yang baik. Seringkali kita sebagai orang tua terlalu fokus berinvestasi pada nilai akademik, les privat, atau sekolah formal yang mahal. Kita lupa melatih hal yang paling mendasar, yaitu etika sosial dan kemampuan menghargai batasan personal orang lain. Ingat, keberhasilan pengasuhan kita tidak hanya diukur dari seberapa pintar anak kita secara kognitif, melainkan dari bagaimana mereka memperlakukan dan menghormati manusia lain dalam interaksi sosial sehari-hari. Setelah kita membahas gimana mencegah anak menjadi pelaku kekerasan verbal, sekarang kita harus fokus pada langkah preventif jika anak kita berada di posisi sebaliknya. Gimana kalau anak kita berada di dalam lingkaran pertemanan yang mulai menormalisasi pelaku bullying atau ejekan verbal? Nah, hal pertama yang wajib diajarkan kepada anak adalah mengenali indikator ketidaknyamanan emosional. Kita bisa sampaikan secara rasional kepada anak, misalnya, Kak, kalau kakak mendengar teman-teman mengucapkan kata-kata kasar, mengejek, atau merendahkan orang lain, dan kakak merasa tidak nyaman atau merasa itu salah, itu adalah tanda bahwa batasan personal kakak sedang dilanggar. Orang tua harus memvalidasi persepsi moral anak tersebut.
Jangan sampai karena adanya tekanan kelompok, anak mengorbankan standar etika mereka dan menganggap perilaku toksik tersebut sebagai hal yang wajar atau keren hanya karena mayoritas temannya melakukan hal yang sama. Ah, bercanda kayak gitu mah biasa, kamu jangan baper. Nah, hindari respon kayak gitu. Langkah nyata berikutnya adalah membekali anak dengan kemampuan komunikasi asertif, yaitu kemampuan mengekspresikan sikap secara tegas tanpa harus menyerang balik. Kita perlu melatih anak menggunakan kalimat penolakan yang objektif saat berada di situasi tersebut. Ajarkan anak untuk berani berkata, "Saya nggak suka kamu ngomong kayak gitu." "Stop hina saya nggak suka." Atau mau yang lebih keren, senyumin terus doain yang ngejeknya. "Semoga Tuhan mengampuni ucapan kamu kepadaku ya." Asik. Kalau interaksi negatif ini terjadi di ruang digital seperti grup chat, latih anak untuk mengambil tindakan tegas seperti mengabaikan pesan, membisukan notifikasi, atau bahkan keluar dari grup jika kontennya sudah melanggar etika sosial. Kita harus menanamkan pemahaman logis bahwa mempertahankan integritas personal jauh lebih penting daripada memaksakan diri diterima di kelompok sosial yang nggak sehat. Nah, poin paling krusial dari seluruh langkah pengawasan ini adalah memastikan bahwa rumah dan orang tua berfungsi sebagai pendidik utama bagi anak. Komunikasi dua arah yang terbuka tidak akan tercipta kalau anak selalu direspon dengan kemarahan atau penghakiman saat bercerita. Berikan jaminan keamanan psikologis dengan berkata, "Kalau ada yang mau kamu ceritakan, kamu boleh loh bilang pada ibu atau ayah. Ibu akan senang kalau kamu mau jujur. Kita cari solusinya sama-sama." Kasus kekerasan verbal yang masif, termasuk kasus yang viral belakangan ini, seringkali terjadi karena pembiaran sejak awal dan tidak adanya ruang diskusi yang aman bagi anak. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, kita bisa melakukan intervensi dini sebelum anak terpengaruh oleh disfungsi perilaku dari lingkungan luarnya. Gimana nih caranya mendiskusikan topik etika komunikasi pada anak usia 5 tahun tanpa terkesan menceramahi? Nah, kuncinya adalah menggunakan metode diskusi reflektif atau mengajukan pertanyaan terbuka saat suasana lagi santai. Misalnya, saat sedang aktivitas bersama, kita bisa bertanya skenario sederhana. "Kak, kalau ada temen yang manggil nama kakak dengan sebutan ejekan, gimana perasaan kakak?" Biarkan anak mengidentifikasi perasaannya terlebih dahulu. Setelah anak menjawab, sambungkan logika tersebut pada perilaku sosialnya sendiri. Ajak anak berempati. Nah, kalau kakak merasa sedih atau marah, berarti teman-teman kakak juga akan merasakan emosi yang sama ketika kakak memperlakukan mereka seperti itu. Nah, latihan ini sangat penting untuk menstimulasi fungsi empati kognitif anak. Tujuannya agar anak mengembangkan kontrol internal dalam dirinya, sehingga sebelum mereka berucap atau mengirim pesan di kemudian hari, mereka sudah terlatih untuk menganalisis dampak psikologis dari kalimat tersebut terhadap orang lain. Jika anak usia 5 tahun sudah mulai berinteraksi dengan perangkat digital, entah itu untuk nonton konten edukasi atau main game yang punya fitur interaksi sosial, orang tua wajib menetapkan prinsip transparansi digital sejak awal. Sampaikan aturan ini secara lugas dan rasional kepada anak. Aturan penggunaan ponsel di rumah kita adalah layar yang harus selalu terlihat oleh orang tua. "Oke kak, kalau kamu sedang menggunakan gadget, ibu atau ayah mendampingi ya." Agar ayah atau ibu bisa bantu menyaring informasi yang belum sesuai untuk usia kamu. Hindari memberikan privasi mutlak pada anak usia dini dalam menggunakan gadget. Penggunaan perangkat harus dilakukan di ruang komunal rumah seperti ruang keluarga, bukan kamar tertutup. Hal ini akan mempermudah kita melakukan intervensi dan deteksi dini jika ada paparan bahasa kasar atau pola komunikasi yang tidak sehat dari luar, sebelum hal tersebut diadopsi menjadi kebiasaan oleh anak. Langkah terakhir di bagian ini adalah melatih anak untuk memiliki prosedur pelaporan yang jelas saat mereka menemukan penyimpangan perilaku di lingkungan mereka. Ajarkan kalimat pelaporan yang objektif. Misalnya, latih anak kita untuk berani berkata, "Bu, tadi aku lihat loh di dalam game ada yang menggunakan kata-kata kasar atau nggak pantas." Nah, ketika anak melakukan tindakan pelaporan ini, hal yang paling krusial adalah regulasi emosi orang tua.
Tahan dorongan untuk merespon dengan kemarahan atau kalimat intimidatif seperti, "Nah, makanya jangan main game terus. HP terus sih." Jika kita merespon laporan anak dengan penghakiman, anak akan kapok dan memilih menyembunyikan masalah di kemudian hari. Jadi kita perlu merespon secara positif dan validatif. "Oh, iya kah? Kemudian gimana perasaan kamu saat tahu itu?" "Makasih ya karena kakak sudah melaporkan hal ini kepada ibu atau ayah." Sekarang yuk kita diskusikan kenapa kata-kata tersebut tidak baik untuk ditiru. Fenomena pelanggaran etika di ruang digital yang marak terjadi saat ini harus menjadi evaluasi mendasar bagi kita semua. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tingkat pendidikan formal yang tinggi sama sekali tidak memiliki nilai sosial jika tidak dibarengi dengan kompetensi etis dalam berkomunikasi. Kecerdasan tanpa disertai kontrol moral hanya akan membuat seseorang menyalahgunakan kemampuannya untuk mendominasi, merendahkan, atau melakukan intimidasi sosial kepada orang lain di ruang publik maupun ruang digital. Kita tentu nggak mau dong anak kita tumbuh jadi individu yang sukses secara akademis, namun memiliki rekam jejak sosial yang buruk akibat ketidakmampuannya mengontrol lisan dan tulisan. Latih anak kita sejak dini untuk memahami konsep integritas personal. Berikan pemahaman logis bahwa menghormati batasan dan martabat orang lain dalam berkomunikasi bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan atau hukum, melainkan bentuk standar dasar kita sebagai makhluk sosial. Langkah paling efektif dalam menanamkan etika komunikasi ini adalah melalui metode pemodelan perilaku langsung dari orang tua. Anak adalah pengamat yang sangat akurat terhadap pola perilaku sehari-hari di rumah. Sebelum kita menuntut anak untuk menggunakan bahasa yang santun di ruang obrolan digitalnya, kita wajib melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Gimana cara kita mengetik pesan di grup keluarga, grup kerja, atau saat memberikan komentar di media sosial? Apakah kita masih sering menyisipkan ejekan fisik atau teks yang merendahkan orang lain dengan alasan bercanda? Proses transfer nilai pada anak terjadi dari cara mereka melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan manusia lain melalui bahasa. Jadilah figur contoh yang konsisten dalam menerapkan komunikasi yang konstruktif dan profesional. Dengan begitu, anak punya standar konkret tentang bagaimana interaksi sosial yang sehat untuk dilakukan. Mulai hari ini, mari kita bangun kebiasaan untuk mengapresiasi setiap bentuk komunikasi positif dan empati yang ditunjukkan oleh anak kita di rumah. Jangan sampai kita cuma cerewet saat anak berbuat salah, tapi tidak cerewet saat anak berbuat baik. Terima kasih telah menyimak ruang diskusi di Parenting Labs. Sampai ketemu lagi.